Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Aldi Tiofani, Arif Muhammad Afif, Fahli Azam Novali, Muhammad Nur Fuadi, Patrick Aziz Saputra, Rizky Alfredia Putra, dan Iftar Iman Febrian. Materi ini akan disampaikan oleh Patrick Aziz Saputra. Ya, terima kasih Mas Arik. Video 1, adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis dalam menanggapi pelatihan silabus, daftar istirahat, volume stroke, detak jantung, dan penyerapan oksigen, output, dan kapasitas hemoglobin paru-paru, tingkat hipertrofi otot, dan efek pada serat otot bergerak cepat dan lambat. Untuk Anda belajar tentang memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan dengan informasi meminta untuk memeriksa hubungan antar prinsip-prinsip pelatihan dan adaptasi fisiologis dan meningkatkan kinerja, mari kita pertimbangkan adaptasi aerobik. Next. Volume stroke, yaitu jumlah darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri jantung dalam satu kontraksi. Darah ini masuk ke latihan tubuh, terutama latihan aerobik, akan menyebabkan peningkatan volume stroke ini karena ventrikel kiri meningkat, ukurannya terasa lebih efisien dan berkontraksi lebih kuat. Hasilnya adalah lebih banyak darah yang dipompa di sekitar tubuh. Next. Volume stroke berkontraksi secara langsung terkait dengan output jantung. Yang benar output adalah volume darah dipompa keluar dari ventrikel kiri per menit dan dihitung dengan mengambil volume stroke dan mengalihkannya dengan jumlah denyut per menit. Untuk menentukan volume yang bergerak setiap menit, pelatihan terutama latihan aerobik akan menyebabkan peningkatan curah jantung ini. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Oksigen dan hemoglobin. Pelatihan aerobik menyebabkan tubuh Anda menghasilkan lebih banyak hemoglobin. Hemoglobin bertanggung jawab untuk transportasi oksigen di sekitar tubuh. Oksigen berikatan dengan hemoglobin dan kemudian dikirim ke sel kerja atlet terlatih dan akan memiliki peningkatan kadar hemoglobin per mililiter. Darah ini berarti bahwa setiap mililiter darah memberikan lebih banyak oksigen daripada sebelum pelatihan. Dan sebagai hasilnya, pada beban kerja tertentu, tubuh dapat menggunakan lebih sedikit darah untuk memberikan oksigen. Ini menghasilkan penurunan lebih jauh dalam jantung yang diperlukan. Next. Mekanisme. Tingkat pada setiap beban kerja tertentu, termasuk peningkatan kadar hemoglobin dan mioglobin, menyebabkan peningkatan penyerapan oksigen dalam penyerapan oksigen atlet terlatih. Kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen ke dalam transportasi darah oksigen dan kemudian mentransfernya ke dalam penyerapan oksigen otot meningkat dalam menanggapi pelatihan dan kemungkinan pengiriman oksigen yang lebih cepat dan lebih efisien ke otot. Ketika datang ke kapasitas paru-paru sebenarnya ada sedikit atau tidak ada perubahan antara atlet yang tidak terlatih dan terlatih dalam serat otot. Kita menemukan peningkatan enzim aerobik mitokondria, kepadatan kapiler mioglobin yang bertanggung jawab untuk transportasi oksigen dalam sel otot, dan glikogen dan lemak menyimpan sekarang sebagian besar hasil dalam peningkatan pengiriman oksigen ke otot dan ke darah kerja dalam. Otot di mana dibutuhkan adaptasi yang memungkinkan atlet untuk mempertahankan intensitas aerobik yang lebih tinggi untuk pemulihan sistem anaerobik dan aerobik lebih cepat berolahraga lebih lama dan meningkatkan fokus dan menunda kelelahan pada hipertrofi otot atlet terlatih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fahli Azam Noval. Selanjutnya, video 2, sistem otot. Dipelajari tentang sistem otot ini, kita akan melihat peningkatan hipertrofi di dalam peningkatan kekuatan tendon di toko mioglobin, peningkatan jumlah dan ukuran mitokondria,
meningkatkan penyimpanan glikogen dan peningkatan penyimpanan lemak, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan toleransi terhadap laktat. Sel-sel otot sedang tumbuh yang disebut hiperplasia. Ada beberapa perdebatan tentang beberapa banyak efek ukuran otot secara keseluruhan dan sejauh mana dapat dikembangkan dan melalui latihan, dan kami pikir hari ini mungkin menyumbang sangat sedikit, mungkin sekitar 5% dari pertumbuhan otot secara keseluruhan. Judul berikutnya adalah peningkatan kekuatan tendon, dan seperti yang kita tahu, tendon akan menghubungkan otot ke tulang sehingga mereka berbeda dari ligamen. Selanjutnya, Mas Rizky. Baik, Mas Fali. Selanjutnya adalah menempelkan otot ke tulang untuk memastikan bahwa ketika otot berkontraksi, tendon tidak robek, dan kami benar-benar mendapatkan gerakan yang kami cari. Sehingga tendon terbuat dari kolagen, dan pada dasarnya selubung otot berjalan ke tendon, menjadi bagian dari selubung yang mengelilingi tendon itu sendiri. Tendon menempel ke tulang, dan di sanalah kekuatan otot yang berkontraksi. Next, Mas. Kebugaran kardiovaskular adalah dampak jangka panjang dari latihan yang telah kita bicarakan sebelumnya, tentang apa mioglobin sebenarnya, dan pada dasarnya itu adalah senyawa yang sangat mirip dampak jangka panjang dari latihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Aldi Giovanni. Terima kasih, Mas Rizky. Selanjutnya saya akan bacakan. Hemoglobin tujuannya adalah untuk mengikat dengan oksigen dan menyimpan oksigen yang secara lokal dalam sel-sel otot, sehingga ada banyak oksigen yang tersedia untuk produksi energi dalam sel otot. Kadang-kadang kita mungkin menemukan mioglobin di sel otot. Next. Video 3. Sistem kardiovaskular dan beberapa adaptasi kronis untuk latihan. Otot jantung itu sendiri mengalami hipertrofi, dan ketika kita berolahraga, ketika kita menekankan otot itu merespon dengan tumbuh lebih kuat, tumbuh lebih besar, dan khususnya ventrikel kiri jantung mengental karena itu adalah otot. Dan karena itu ketika berkontraksi lebih kuat dan merekrut lebih banyak serat otot ketika dirangsang, sehingga berkontraksi lebih kuat, dan dengan demikian berarti lebih banyak darah dikeluarkan karena lebih besar. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Nur Fuadi. Baik, terima kasih Mas Aldi Giovanni. Selanjutnya saya akan membacakan tentang volume stroke. Volume stroke adalah jumlah darah yang dipompa dari ventrikel kiri jantung dalam satu kontraksi, sehingga pada kontraksi tunggal pada jalan ke tubuh jaringan kerja otot-otot itu terkait langsung. Tentu saja volume stroke terkait dengan ini, kekuatan kontraktil yang merupakan kekuatan kontraksi otot jantung. Next, Mas. Keuntungan dari latihan untuk sistem kardiovaskular adalah mempopulerkan otot rangka dan alveoli, serta kapitalisasi hanya berarti peningkatan jumlah kapiler di daerah tertentu, sehingga peningkatan kepadatan kapiler terdapat di dua tempat, terjadi baik di otot dan terjadi di alveoli. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Iftor Iman Febrian. Baik. Yang pertama, adaptasi paling banyak terjadi di suatu tempat antara 70 dan 80% dari VO2 max, beberapa adaptasi. Respon dan pelatihan intensitas 2 PHI, tetapi diperdebatkan tentang seberapa efektif itu dibandingkan dengan dan manfaat yang ada didapatkan dari daya tahan kardiovaskular jarak jauh. Dan pelatihan aerobik ada juga polarisasi alveoli, sehingga kita telah berbicara sebelumnya tentang alveoli di sana dan peran mereka, apa yang mereka lakukan secara fisiologis.
pada dasarnya kapiler yang mengelilingi alveoli menjadi jauh lebih banyak dari mereka dan karena itu pertukaran gas. Next. Baik, saya kembalikan pada moderator yaitu Mas Arik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.